Bayangkan ini. Di era ketika Kekaisaran Romawi sedang berjaya di Eropa, membangun Koloseum dan menguasai Mediterania, di kedalaman hutan Kalimantan Utara, sebuah peradaban lain sedang menulis sejarahnya sendiri di atas batu. Mereka membangun monumen bukan untuk raja atau dewa, tetapi untuk menghormati leluhur. Batu-batu ini diam selama ribuan tahun, menyimpan rahasia tentang siapa penghuni pertama jantung Borneo. Selamat datang di Taman Nasional Kayan Mentarang, kawasan seluas 1,2 juta hektar yang menjadi saksi bisu peradaban Neolitik akhir di Kalimantan. Lebih luas dari Singapura, lebih tua dari Candi Borobudur, dan lebih misterius dari apapun yang pernah kalian bayangkan. Ini bukan sekadar batu biasa. Ini adalah kuburan, ini adalah monumen, ini adalah pesan dari masa lalu yang mencoba berbicara kepada kita. Tahun 1990-an. Sebuah tim arkeolog berani menjelajahi pedalaman Kalimantan yang saat itu masih sangat terisolasi. Mereka menyusuri sungai-sungai berarus deras, melewati jeram-jeram berbahaya, dan menembus hutan yang belum pernah diinjak peneliti asing. Situs kuburan batu ini tersebar di seluruh kawasan Taman Nasional Kayan Mentarang, dari Kabupaten Nunukan hingga Malinau. Bukan satu atau dua situs, tapi puluhan situs yang tersebar di wilayah yang sangat luas. Taman Nasional ini merupakan yang terluas kedua di Asia Tenggara, berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia. Bayangkan luasnya, 1,2 juta hektar hutan purba yang masih perawan. Struktur megalit yang ditemukan sangat beragam. Arkeolog mengklasifikasikannya menjadi beberapa jenis. 1. Lempengan batu datar, mirip meja batu besar. 2. Dolmen, struktur seperti meja yang terdiri dari batu horizontal yang ditopang batu vertikal. 3. Ceruk batu, ruang kecil untuk meletakkan peti jenazah. Tapi yang paling dominan dan unik adalah urn dolmen, wadah batu berbentuk mangkuk besar yang ditutupi lempengan batu datar. Fungsinya? Menyimpan tulang belulang dari satu atau beberapa individu dalam satu keluarga. Bayangkan, sebuah rumah bagi arwah leluhur, tempat mereka bersemayam untuk selama-lamanya. Lalu, pertanyaan besar, siapa pembangun megalit-megalit ini? Mereka bukanlah suku Dayak yang kita kenal sekarang. Mereka adalah suku Dayak Ngorek, peradaban yang nyaris terlupakan. Berdasarkan penelitian etnohistoris dan arkeologis, jejak awal suku Ngorek ditemukan di hulu Sungai Baram, Sarawak. Tradisi lisan dan catatan etnografis mencatat adanya dinamika kependudukan di kawasan dataran tinggi Kelabit sekitar abad ke-18, yang kemudian mendorong sebagian kelompok Ngorek berpindah ke wilayah Kalimantan Utara. Situs-situs megalitik di kedua sisi perbatasan menjadi saksi bisus dari sejarah migrasi ini. Mereka menyeberangi perbatasan, masuk ke wilayah yang sekarang menjadi Kalimantan Utara. Pada tahun 1750 mereka menguasai seluruh wilayah Sungai Lurah dan Bahau, ribuan kilometer persegi hutan tropis. Tapi inilah yang mengejutkan para peneliti. Cara hidup mereka sangat berbeda dari suku-suku Dayak lainnya. Tapi sebelum kita bicara tentang kehancuran mereka, mari kita pahami bagaimana mereka menghormati yang mati. Karena bagi suku Ngorek, kematian bukanlah akhir, melainkan transformasi. Ritual pemakaman sekunder. Mereka mempraktikkan apa yang disebut pemakaman sekunder, sebuah proses panjang yang penuh makna. Tahap 1, jenazah tidak langsung dikubur. Mereka dibiarkan membusuk secara alami, atau dikeringkan terlebih dahulu. Tubuh fisik harus bersih, sebelum rohnya bisa dipisahkan. Tahap 2, setelah dagingnya hilang, tulang belulang dikumpulkan dengan penuh hormat. Setiap tulang dibersihkan satu persatu, mungkin oleh keluarga terdekat. Tahap 3, tulang-tulang ini kemudian ditempatkan di dalam wadah batu, kendi batu yang sudah dipahat dengan susah payah. Wadah ini lalu ditutup dengan lempengan batu berat. Batu-batu ini bukan sekadar wadah. Ini adalah rumah baru bagi arwah leluhur. Mereka percaya, selama tulang belulang ini dijaga dengan baik, maka arwah leluhur akan menjaga keseimbangan alam, memberikan kesuburan tanah, melindungi dari bencana, dan menjauhkan roh jahat. Yang lebih menarik, di dalam makam-makam ini, arkeolog menemukan barang-barang kubur. Grafis tampil, barang kubur yang ditemukan, gong kecil perunggu, pot gerabah lokal, manik-manik kaca, cangkir keramik, fragmen keramik dinasti Sung Eming, Tiongkok. Ini bukti revolusioner. Masyarakat pedalaman Kalimantan ternyata tidak terisolasi. Mereka terhubung dengan jaringan perdagangan global. Mereka menuruni sungai dengan perahu-perahu kecil, membawa hasil hutan, sarang burung walet yang menjadi rebutan para bangsawan Tiongkok, damar untuk lampu-lampu istana, emas untuk perhiasan para raja. Sebagai gantinya, mereka mendapatkan keramik-keramik indah dari negeri seberang,
yang kemudian menjadi bekal kubur bagi leluhur mereka. Jadi, ketika mereka menguburkan leluhur dengan keramik Sung dan Ming, mereka sebenarnya sedang menunjukkan koneksi global mereka. Lihat, leluhur kami terhubung dengan dunia luar. Mereka adalah warga dunia, bahkan dalam kematian. Tapi semua keindahan ini tidak berlangsung selamanya. Pertengahan abad ke-18. Peta permukiman di wilayah ini mulai berubah. Kelompok Kenyah dan Kayan perlahan memperluas wilayah jelajah mereka hingga ke lembah Bahau yang dihuni ngorek. Mereka membawa sistem sosial yang terstruktur dengan hierarki yang lebih jelas. Ada pemimpin adat, tokoh yang memimpin dalam perlindungan komunitas, dan kelompok yang terlatih. Dan yang membedakan, mereka telah mengadopsi teknologi logam. Mandau dengan mata besi, tombak yang lebih tajam, serta perisai dengan ukiran yang mencerminkan identitas budaya mereka. Ini bukan soal siapa yang lebih maju, melainkan bagaimana setiap kelompok beradaptasi dengan sumber daya dan kondisi yang tersedia bagi mereka. Sementara komunitas ngorek, mereka menjalani kehidupan dengan cara yang telah mereka pertahankan selama generasi, menggunakan sumber daya yang tersedia di hutan sekitar mereka. Periode ini menandai perubahan signifikan. Kelompok-kelompok dari hulu sungai membawa serta praktik budaya dan organisasi sosial mereka. Tarian kancet pepatai, yang merupakan bagian penting dari ekspresi budaya mereka, menjadi simbol identitas yang mereka bawa. Komunitas ngorek yang terbiasa hidup dalam kelompok-kelompok kecil yang otonom, tanpa hierarki terpusat, menghadapi dinamika baru yang mengubah tatanan kehidupan mereka. Ini bukan kisah tentang siapa yang lebih kuat, melainkan tentang bagaimana perubahan demografi dan teknologi dapat mengubah peta permukiman dan identitas budaya di Kalimantan. Seiring berjalannya waktu, wilayah Bahau mengalami transformasi demografi. Kini berbagai komunitas, termasuk kelompok Kenyah, menghuni kawasan yang dahulu menjadi jantung kehidupan ngorek. Bahasa ngorek mungkin tidak lagi digunakan sehari-hari. Namun warisan mereka tidak hilang sepenuhnya. Ia berlanjut melalui keturunan yang kini menjadi bagian dari masyarakat Dayak yang lebih luas. Dan yang tetap berdiri kokoh adalah batu-batu ini. Diam. Membisu. Menjadi monumen abadi yang menceritakan kisah tentang mereka yang pernah ada, merawat tanah ini sejak ribuan tahun lalu. Situs Megalitikum di Kayan Mentarang bukan sekadar tumpukan batu kuno. Ini adalah perpustakaan batu yang menyimpan kisah tentang harmoni, antara manusia dengan alam, antara yang hidup dengan yang mati, antara lokal dengan global. Nama ngorek mungkin jarang lagi terucap. Bahasa mereka mungkin telah menyatu dengan generasi baru. Namun pesan mereka tetap abadi. Bahwa peradaban sejati tidak diukur dari seberapa tinggi kita membangun istana, tapi seberapa dalam kita menghormati leluhur dan menjaga harmoni dengan alam sekitar. Menurut kalian, apakah masih ada peradaban kuno lain yang tersembunyi di pedalaman Kalimantan? Atau mungkin di daerah kalian sendiri? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk petualangan sejarah selanjutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita akan mengungkap misteri lain dari Nusantara yang terlupakan.